Oke, selamat malam semua. Di video kali ini kita coba bahas input output di Fortran ya. Kemarin kan udah formatting. Kalau kita coba lihat materi pada tadi kelas itu kurang lebih ya pernah ditugasin juga gitu kan ya. Jadi mestinya udah apa belum ya? Kemarin tugas formatting ya. Coba lihat dulu aja ya. Ini sih comment. Oke. Minggu 12 input output harusnya udah ya di kelas input output ini. Oke, ini kalau kita coba lihat gitu ya, karena kalau kemarin bintang kedua itu dipakai buat ya di dalam write atau read untuk format. Nah ini bintang pertama ini dipakai buat si ininya, si mau kemana write atau readnya, atau mau dari mana write atau readnya itu. Kalau di sini ya file tuh ada berbaris-baris. Ya kita tahu kalau misalnya pernah lihat di VS Code itu kan ada line-line gitu ya, baris 1 sampai sekian gitu ada. Nah, kalau di Fortran itu ngebacanya satu record dalam satu waktu. Satu record tuh artinya kurang lebih ya satu baris kayak gitu. Ya kalau dilihat ya, ini file consists of many lines. Setiap baris ini dipanggil record kayak gitu. Jadi cuma bisa si Fortran itu satu record dalam satu waktu. Sehingga kalau misalnya datanya itu ada berbaris-baris, maka satu kali read atau satu kali write itu ya cuma bisa sebaris-sebaris. Kalau di loop baru nanti bisa berbaris-baris. Itu untuk data yang isinya itu banyak baris. Nah, di sini ada dua cara mengakses data yang bisa dipakai. Itu ada sekuensial sama stream yang umumnya dipakai. Nah, kalau di sekuensial ini tuh berarti ya mulai dibacanya itu dari paling atas dan secara baris per baris secara berurutan. Sedangkan kalau stream itu ya direct access gitu, dia membaca atau nulisnya tuh kalau misalnya kita bayangin kalau misalnya kita bayangin ya, misal di sini ada satu file gitu ya. Saya ada satu file, isinya tuh misalnya ini baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah ini ada beberapa nilai kayak gitu di filenya. Nah berarti kalau misalnya pakai tadi sekuensial, dia kalau misalnya ada read pertama dia bakal baca ini dulu, read 2 baca yang kedua, read 3 read 4 dan seterusnya, bakal ya berurutan gitu. Dan yang udah di read barisnya itu nggak di read ulang, lanjut terus kayak gitu. Sedangkan untuk yang satunya, kalau misalnya tadi kan ini sekuensial. Nah kalau dia itu stream, maka datanya tuh umumnya yang dibaca tuh data yang bentuknya binary. Artinya tuh kan kalau misalnya di outputin dia jadi kayak bilangan huruf-huruf angka-angka simbol yang gak ngerti. Tapi kalau misalnya dibaca pakai string ini, dia tuh anggapannya datanya itu bukan berbaris-baris kayak gini, melainkan ya sebaris aja gitu, sebaris tanpa ujung. Jadi kalau misalnya ada 10 variabel, ada 10 waktu di datanya tuh, nanti dia ya udah 10 tapi terus-terusan gitu, 10 kali 10 kayak gini dan seterusnya gitu. Kayak yang kalau kemarin di praktikum tuh dia tuh gak beres-beres, kayak ya terus aja ke pinggir, tapi kelihat ke bawah tuh ketika kita resize si windownya dia manjang terus ke sana kayak gitu. Nah, terus ada ASCII dan binary filenya. Ini tuh kurang lebih bukan secara bentuk format filenya kayak .dat, .txt, .bin, bukan itunya, melainkan si isinya. Jadi untuk ASCII ini tuh ya kayak huruf-huruf yang kita lihat begini adanya gitu ya. Dan kalau binary itu dia bisa dibilang kasarnya itu dienkripsi. Jadi ketika coba dibaca langsung di cat atau misalnya di VI, dicek datanya tuh ya dia nggak akan muncul sebagaimana mestinya ya si binary ini. Nah kalau di sini dibaca ya binary itu
nih untuk transfer. Jadi ya udah di encode gitu, binary encoding. Ya biasanya kalau misalnya bentuknya binary itu filenya lebih kecil karena apa, secara keringkasan tuh ya lebih ringkas, makanya tadi ketika di-cat aneh keluarnya, padahal datanya itu aja gitu. Untuk ASCII versus binary ini download aja, pastinya udah di kelas. Nah ini untuk nge-open sama close dari si file gitu. Nanti statementnya bisa kita lihat di sini contohnya, open. Nah kayak gini misalnya, kalau kita ada file yang mau dibuka atau file yang pengen kita nanti nulis di situ, ya kita pakai open dulu di awal. Open terus unit ini si label, nanti opennya ini open berapa, ini 8 angkanya, dan ini si nama filenya, statusnya old, new, atau unknown, dan si iostatnya itu ditaruh di variabel mana, kayak gitu. Ini kayak yang kemarin di praktikum kurang lebih. Kan ini open 8, dia read di 8, terus open 9, file baru lagi, dia di sini naruh variabel ini. Dan status replace itu artinya kalau misalnya udah ada, dia langsung dianggap ya dari kosong lagi gitu, bakal ditumpuk dari paling atas kayak gitu. Nah ini kita langsung coba aja ke praktikum gitu ya, ini di praktikum. Di sini kita bakal coba banyak file 410 gitu ya. Gak coba banyak sih ya, kita coba di sini paling bahasnya tentang binary sama ASCII-nya aja gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita buka, untuk kita cek sini, masuk folder format. Di sini masuk ke, ada gak di modul ini? Ada. Nah, kita coba lihat dulu si file script 410, karena ini tuh untuk si tugas nomor 1, nomor 3 ini bakal pakai banget, maksudnya ya bisa dipakai ulang gitu sih cara read atau cara write nya ini. Jadi di program 410 ini, script 410, intinya tuh di sini kita punya data.dat nya ini isinya binary, terus pengen kita baca dan kita bikin jadi sebuah array gitu, jadi sebuah matrix gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan data2.dat, kalau misalnya kita coba lihat apa isi data2.dat itu bakal ya, coba kita cat gitu ya, cat data kedua d.dat. Nah isinya ya sebenarnya kalau dibaca langsung tadi simbol yang nggak bisa kita pahami ini tuh artinya ya bisa di tadi hasil dari encoding binary. Jadi di sini ya kita lihat ya, di sini dibuka file data2.dat, ini tuh untuk si inputnya nanti tuh ya. Makanya di sini ya formnya unformatted, aksesnya stream, artinya tadi untuk membaca binary itu umumnya pakai format kayak gini, form unformatted, aksesnya stream. Nah terus yang dilakuin di awal ini tuh setelah dibuka ya dia nyatat ngeluarin di terminal display data baru dibaca, data sama dengan nah kosong. Nah nanti di sini di baris berikutnya dibaca, di read si variabel yang ada di yang nilai-nilai yang ada di file 10 ini si data2.dat. Readnya ini karena di sini kita cuma ada a ke variabel a masukinnya, dan variabel a ini tuh bukan sebuah array, dia sebuah udah variabel biasa satu dimensi, makanya a ini tuh dia cuma baca satu nilai. Kalau misalnya kita bayangkan misal sistemnya tuh datanya ada beberapa data gitu ya, misalnya ada beberapa nilai, misal 1, 2, 10, 7, 8, maka kalau misalnya di read ditaruh ke variabel a, itu nanti yang masuk duluan sih satu ini kayak gitu. Jadi setelah itu dibaca, di sini dibaca si a, maka dia ya a itu nilainya si nilai pertama itu, terus si a ini di write ke layar, ke bintang terminal. Nah, setelah itu baru supaya
si nilai ini gak ketumpuk, ini kan do and do artinya kan dia loop ya, supaya nanti si variabel a nya ini gak ketumpuk sama nilai berikutnya, dia ditaruh di A1, di satu apa di sini berarti di satu array dimensi 4 kali 5. Nah, dia ditaruh di indeks pertama kayak gitu, maju ke indeks berikutnya. Nah, kalau misalnya dibayangin berarti kan kalau misalnya dia udah ngeloop, berarti lanjutnya ke loop kedua gitu ya. Di loop kedua itu berarti nilai yang dimasukin ini si 2 ini dimasukin ke A. Berarti A tadinya nilainya 1 di loop pertama. Di loop kedua ini udah jadi 2 dan seterusnya gitu. Loop ketiga nanti ini ganti jadi 10. Kayak gitu. Dia bakal ketumpuk terus nilainya. Makanya di sini dipakai ini nih. Dia ditaruh dulu di variabel A1 indeks ke I gitu. I-nya mulai dari 1, tiap loop nambah 1, dan loop ini berhenti ketika I errornya tidak sama dengan 0. Kalau kemarin kita udah sempat bahas, I error itu ya ketika kita nge-read, ini kan ditulis ya iostat. Nah, artinya read-nya itu ya si variabel 10 dan nilai iostatnya itu ditaruh ke variabel I error. Nah, ini kan udah dideklarasiin ya I error. Nah, nilai I error-nya itu, ya nilai iostat yang dimasukin ke I error itu akan bernilai 0 kalau misalnya si data ini berhasil dimasukin ke variabel A, data dari yang dibaca ini. Jadi kalau misalnya masih A, berarti dia 0. Berarti kan ini if I error tidak sama dengan 0, berarti kalau misalnya masih 0 lanjut loop terus sampai dia udah gak kebaca lagi, udah gak ketaruh lagi di variabel A, maka dia bakal I errornya nggak sama dengan 0 dan berhenti loopnya. Habis itu filenya ditutup, di close, dan tadi si A1 ini di reshape, diganti bentuknya. Tadi kan 4 kali 5 jatuhnya tuh berarti 4 kali 5 itu artinya 20 gitu. Dia benar-benar cuma sesimpel ya array apa ya, array cuma array gini doang, cuma satu baris array. Di sini ada 4 kali 5 artinya ada 20 gitu, kesininya ada 20 indeks. Nah, di sini di reshape jadi ke 4 kali 5 itu 2 3 4 tuh 2 3 4 5 gitu. Jadi diubah ke bentuk ya 2 dimensi gitu kayak matriks. Seperti itu. Ini dikasih format baca datanya. Ini formatnya. Oke. Format yang udah kita bahas sebelumnya, dan di sini tuh si nilainya di outputin. Nah, kalau di sini berarti artinya dia yang display array 2D tanpa formatting output tuh dia ngeluarinnya ya udah, dia ngeluarinnya dalam satu baris aja gitu. Jadi kayak ya udah satu baris gitu. Panjang terus. Kalau kayak kemarin ketika terminalnya dikecilin gini, dia makin pendek. Ketika dipanjangin dia terus ngular gitu. Ini untuk gak pakai formatting output. Sedangkan kalau misalnya bisa pakai formatting output 101, ya dia ada satu enter gitu dipakai. Ya, karena di sini ada slash, dia dikasih satu enter, makanya nanti bakal rapih. Kita coba run ya si programnya. Di sini yang dikeluarin itu ya si variabel A2-nya. Di sini kita coba give fortran script 410 f90 min all script 410.exe. Kita jalanin si script 410.exe. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini kan tadi data yang dibacanya itu secara looping. Nah, kalau bisa kita cat script 410.f90. Nah, dia ini tuh yang ada beberapa baris ini tuh si ini nih, data sama dengan mana, data sama dengan, jadi loop yang ini data sama dengan, nah ini dia ngeloop sebanyak segitu kali gitu, sekian kali dia keluarin, yaitu tadi kita sekuensial, berarti satu variabelnya itu dipakein cuma satu nilainya karena ini bukan array, dan dikeluarinnya ya satu persatu karena di loop gitu, satu 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 dan seterusnya. Nah, ketika udah habis datanya dia exit, makanya di sini berhenti di angka terakhir. Habis ini berarti udah gak ada nilai lagi, udah gak ada yang bisa dibaca. Habis itu dikeluarin katanya si nilainya itu tanpa ini di sini ya, di bagian sini nih dia ngeloop 1 sampai 4 ngeluarin per ini gitu, per J, jadi per kolom. Jadi kalau misalnya dibayangin di sini keluarnya 5 nilai 5 nilai 5 nilai 5 nilai dan seterusnya tanpa formatting tampilan array. Nah, kalau yang ini yang bawahnya ini tuh ketika telah
di formatting, di reshape gitu. Oke, tadi habis di ini dia ngeluarinnya ya udah langsung semua si A2 nya mana A2 tadi tuh ya, simpelnya kayak gitu, A2 nya 4 kali 5 ini gitu si matriks. Oke, jadi kalau misalnya untuk tugas simpelnya gini sebenarnya, kan yang pertama tuh diminta buat naro di sebuah variabel namanya apa, A2 gitu kalau agak salah. Sini praktikum, kalau misalnya lihat nih, kalau ini aku buka modul yang tahun lalu mirip-mirip sebenarnya. Kalau di sini tugas ini yang latihan ini pertama si nanya itu ditaruh ke variabel baru kedua b. Oh enggak, pertama nih nulis dulu ke file format ASCII. Sebenarnya sesimpel ya udah, kalau tadi kan kita nge-write-nya itu si di sini ya bisa, kalau misalnya mau dibikin ke ASCII-nya itu baris per baris berarti pakai yang ini ya, kita bikin ada beberapa file aja ya. Nah, di sini open, kita coba 100 gitu ya, file sama dengan ASCII baris gitu ya, .txt formnya gak usah kalau misalnya mau txt, jadi ya langsung aja sih status sama dengan unknown gitu. Nah di sini kita bisa, ini kan ya kalau mau baris per baris yang ini kita bikin beberapa file aja buat ngebandingin gitu. Nah, di sini 101 file dengan ASCII matrix itu .txt status sama dengan harus pakai ini. Oke, 100 sama 101 berarti untuk yang per baris itu kita di sini aja. Ini kan si variabel ini langsung di sini bisa, kan yang baris per baris itu yang di sini. Jadi selain ini kita bisa write bintang koma, nah ini nggak dikeluarin ke terminal ke bintang, tapi kita pakai si berarti kan ini tadi sorry, di sini si format 100 sama 101 udah dipakai, ini kita ganti aja ya 200 sama 201, karena kalau misalnya ada label yang dipakai sama, mau itu file mau itu format, itu kadang error, jadi dihindari aja. Si 200 salah, ini biarin aja bintang. Nah yang di sini 200 koma 100 formatnya ke file 200 ke sini kasih baris, masuknya itu pakai format 100. Ini untuk yang per baris dan ini untuk yang terakhir, untuk yang pakai formatting output gitu. Di sini berarti aku taruh ke 200 ya, di sini 200 201 200 udah dipakai, formatnya 101, yang di write ya udah samain aja. Nah, ini kita export run script 40.data.o script 40.exe script 40.exe nanti kita jalanin, tapi sebelum itu kita ls dulu buat ngecek file-filenya. Tadinya ini file yang kita punya, kita gak punya file yang tadi .txt itu yang tadi baru ditulis namanya. Kita coba jalanin si script 40.exe nya. Nah, ketika dijalanin ya, setelah dijalanin keluar gitu sih file nih, baru ASCII baris sama ASCII matrix. Yang sebelumnya ini kita gak punya filenya ya. Sehingga di sini kalau misalnya kita cat, kita lihat isinya apa, ASCII baris, ya udah si baris-baris ini, si baris ini gitu ya tadi, karena kita nge-write-nya sama gitu, pakai format ini, ditaruhnya ke variabel apa, ke file ASCII baris yang kosong. Sedangkan yang satunya ASCII matrix bentuknya gini, ini karena tadi kita taruh write itu yang bawah yang si ini kayak gitu. Sedangkan kalau ini kan berarti apakah udah ASCII atau belum, jawabannya harusnya udah, karena ketika kita cat keluar angka sebenarnya. Berbeda dengan binary yang kalau misalnya tadi kita cat data 2D dot itu keluarnya gini,
Dan itu ketika di binary dia keluarnya gini di cat, sedangkan ketika udah di format ASCII yang write biasa tadi keluarnya kayak gini, kayak gitu. Dan ini juga kenapa bisa sih isinya itu kayak gini ya, karena tadi kita naruhnya itu dia si opennya ini open 200 sama 201 ini ya dia gak ngasih tahu formnya itu unformatted, jadi defaultnya itu formatednya itu ya kurang lebih ASCII gitu. Jadi kalau misalnya kita coba satu lagi bikin perbandingan 202 sama dengan ASCII binary. Nah ini tadi aku bilang di awal format itu gak ngaruh karena ya ini cuma nama file sebenarnya, mau txt mau dat mau bin itu sebenarnya tergantung isinya kayak gitu. Sebenarnya dipakai dat atau bin tuh karena umumnya binary itu ditaruh di dat atau bin. Ini aku coba aja ya ngebuktiin bahwa ditaruh di txt juga bisa jadi isinya itu belum tentu ASCII gitu ya. Habis itu formnya itu unformatted. Nah, dan ini tuh karena sebenarnya ini kita ngeaksesnya ini bukan untuk read, jadi harusnya nggak pakai akses juga bisa, karena tadi kita mau write doang. Kita coba ya buktiin bahwa binary itu bisa nyebutin akses. Kita coba dulu aja. Ini di sini taruhnya yang ini ya, kita pakai yang format serupa ini. Sorry ya, kayak ini, kayak yang baru dibaca. Write berarti filenya itu 202, formatnya 100, variabelnya A. Kita coba ya import running, kita jalanin si ini. Oke, di sini dibilang oke, format present informative data transfer, berarti benar defaultnya harusnya kalau gak ditulis apa-apa artinya dia ngebacanya aksesnya sekuensial, sehingga di sini benar harus ditaruh stream gitu aksesnya. Terbukti ya. Jadi gitu, kalau misalnya buat coba-coba ya eksperimen aja, apakah ini tuh harus gini, apakah ini tuh harus gini, dicoba-coba aja gitu. Masih sama, berarti bukan itu masalahnya. Coba kita hilangin sih dua-duanya, si ini aja, coba aksesnya aja yang berubah jadi stream gitu. Masih sama. Ini baca nih, format present for unformatted data transfer, dan di sini kita naruhnya secara baris per baris. Jadi mestinya kalau misalnya kita mau secara stream, kita coba periksa harusnya kayak gimana. Menulis data binary gitu ya. Di sini apa nih yang dilakuin? Di sini itu ngebaca aja, terus itu ngeluarin. Kalau di sini kasih input output, ini tulis file dat. Nah harusnya kayak gini ya. Cara satunya itu file, statusnya unknown, formnya unformatted, aksesnya stream, write-nya itu si A1 ini dia isinya langsung 20 variabel, ada 20 indeks kayak gitu, 20 ini. Nah, ini untuk cara pertama nge-write-nya ya udah dia beneran ya langsung naruh si A1 ini semua 20 variabel masukin. Sedangkan kalau di sini sama unformatted stream tapi di looping untuk A2, sedangkan A2 ini ya cuma satu nilai. Kita coba kita benerin apa yang salah. Berarti di sini harus ada akses stream sama form. Coba ya, tadi perasaan udah gini formatted. Jadi sama format present for unformatted data transfer. Pengaruh sih ini. Nah, coba ya. Oke, fix. Berarti apa? Si format ini ngaruh untuk nyimpen data. Tadi
bikin dat, dia di fortran mau. Ketika bikinnya dia ini .txt, dia mau juga. Apa yang salah berarti tadi? Line 23, coba kita cek dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini ya, 202. Ya benar sih ini. Berarti tadi benar. Txt ini gak ngaruh, yang ngaruh ini sih form sama aksesnya ya. Kita coba jalanin. Ini programnya. Masih gak mau. Oh, tadi mah masalahnya bukan di situ ya. Kita coba ubah lagi jadi data. Masih sama, berarti bukan itu. Oh, unformatted, tapi kita pakai format. Apa karena itu? Kalau misalnya di sini, ya udah 10 doang. Karena ini nih ya, coba kita benerin sih 100 ini. Karena harusnya unformatted, jadi ini ya bintangnya. Yang belakang kan buat format. Masih sama. Ini 202 file ascibinary.dat. Ini kita bikin txt lagi. Status unknown, from unformatted, access stream. Nah, di sini access stream, from unformatted, status unknown. Harusnya udah sama ya. Dia nge-rate-nya udah 10 doang. Tanpa si bintang ini. Apa itu yang bikin jadi salah? Kita coba kurangin si format bintangnya. Fix. Ya berarti itu. Untuk nulis ke dalam file secara binary, ini si nama file gak ngaruh, mau txt mau dat, ini kan buktinya bisa gitu ya. Kita coba cek cat apa sih nama filenya, ascibinary. Harusnya aneh ya namanya ascibinary, udah asci malah binary. Nah ya, datanya itu nggak bisa kita baca. Berarti benar, walaupun txt dia isinya binary. Karena di sini kita kasih 202 ini ascibinary.txt ini formnya unformatted, aksesnya stream. Ini kalau misalnya kita batasi formnya unformatted aja gitu ya, aksesnya gak usah dikasih tahu. Ini kalau misalnya gini, kita coba. Ya masih mau. Oke, masih sama ya. Berarti benar. Si akses stream ini, si akses ini dipakainya itu untuk nge-read, untuk nge-write gak ngaruh. Sehingga tadi ketika gak pakai akses streamnya di komen, cuma dibilang form unformatted, dia mau. Jadi intinya tuh kalau binary dia form unformatted. Sedangkan kalau gak dikasih form unformatted berarti defaultnya itu formnya formatted, sehingga dia bakal ditulis ya baris per baris gitu secara sekuensial defaultnya. Tapi kalau misalnya dikasih akses stream ya, kita coba eksperimen. Kita gak kasih form unformatted tapi dikasih akses stream. Oke. Coba cat asli binary. Coba txt. Nah, makin pusing. Oh, karena ini kita gak replace ya statusnya. Coba kita bikin statusnya replace. Si binary.txt ini kita bikin cat asli binary. Oke. Berarti di sini kebukti kalau misalnya mau pakai nulis untuk binary, bisa pilih aja apakah itu access stream atau format unformatted. Tapi umumnya biasanya ya dipakai dua-duanya gitu.
untuk nulis binary. Jadi ya umumnya ditulisnya kalau misalnya mau unknown replace from informator itu kayak gini ya. Ini untuk yang tadi ya, berarti si AC binary ini untuk yang binary, biar gak pusing namanya, binary aja, binary string. Binary string ya, gak bisa kita baca pakai mata. Tapi kalau misalnya di sini kita read balik gitu ya, di sininya berarti kita coba read balik, read. Nah ya, ini tadi kita naruh di file 202 tuh variabel A. Coba kita variabel A dikali min 1 gitu. Ini read 20, read 202 sama iostat dengan error kita taruh di variabel lain. Berarti ini kita bikin variabel B, ini buat ngetes aja gitu apakah bisa dibaca atau enggak sih filenya. Di sini kita bikin bukan A kali ini tapi B ya, yang di right. Harus lagi kurung katanya kalau mau kali minus. Ya kayak gini, terus kita catin. Oh enggak, harusnya dia di right langsung ke layar display data yang baru dibaca. Oh dia langsung berhenti karena ada si iostat ini ya. Kita coba matiin dulu iostatnya. Dia agak sesuai sama format yang harusnya dibaca di sini. Ini lagi end of file, karena gak ada ya, karena udah mentok di end of file tapi terus dibaca gak pakai iostat, makanya dia error. Maka di sini ya harus dikasih iostat gitu. Startnya sama dengan variabel baru ya, di error 2. Nah di sini kita kasih di error 2. Oke, akan keluar ya, terus ketarik. Nah di sini udah gitu ya. Nilainya kalau mau lihat taruh ke file coba. Jadi read write 202. Oh kita nulis ulang di file 202. Kita keluarin ke layar aja gitu ya. Kita kasih format 100 deh. Ini kasih bintang aja. Sorry, tadi masuknya ke file gitu. Makanya sih ini ya, mesin lain-lain tadi yang diminusin. Kenapa gini? Harusnya karena B ini di min 1 tapi nilai B ini baru dibaca dari si yang satunya lagi. Sebelum di write dia udah ditaruh gitu. Berarti di sini kita dan statusnya replace ini berarti dia tuh komplikasi filenya, pusing sendiri karena dibaca ditulis tapi replace, jadi hilang terus datanya. Di sini udah biar aman, kita dibuang aja. Ini mirip-mirip sama soal yang disuruh ganti jadi min 1. Ini write A kali min 1, tapi write nya berarti kita taruh di file 202. Kita ganti nama, bukan binary string tapi binary min AC min 1. AC min 1 karena dikali min 1. 102 dikasih format aja, formatnya 100 ini juga gitu, ikutin format sebelumnya. Kita coba. Nah katanya unformatted. Nah ininya lupa dia txt, dia di sini dikasih format 100 tapi dibilang di atasnya unformatted. Jadi di sini kita udah buang aja, bikin jadi komen. Ini harusnya kalau misalnya kita keluarin isi file dari AC-1, nah ya dia nilainya segini.
Jadi kalau misalnya kita create ASCII baris, ini harusnya kebalikannya si minusnya gitu. Nah benar kan, ini min 11, ini 11, ini 10, ini min 10, jadi ya gitu ya. Ini itu eksperimen lah ya. Ini coba kita simpulin, udah logat juga, kita simpulin bahwa nama file itu ya cuma sebatas nama file, mau .txt mau .dat, dia tuh gak begitu pengaruh kalau misalnya ya datanya itu binary atau ASCII. Intinya tadi mau binary mau ASCII, si format nama file ini gak begitu ngaruh, intinya itu di apakah dia ASCII atau binary si isi filenya. Lihat dari kontennya. Untuk yang pertama ini kita nge-write ASCII-nya secara baris ke file 200 karena di sini kita pakai loop, sedangkan di file 201 ini kita lakuinnya itu nge-write ini, dia loopnya beda lagi gitu, dia yang udah dipakein jadi array gitu, jadi matriks keluarnya. Nah, tapi masih ASCII juga gitu, makanya tadi waktu di cat keluarnya tulisan. Sedangkan untuk yang ASCII satu ini ya kita tadi nilainya itu, nilai yang diurainya bisa dioperasikan. Si A ini kan mau diurai tapi dikali min 1 dulu. A kali min 1 baru diuraikan ke file 202. File 202 yang sekarang ini ya ASCII juga. Ini nggak usah dibaca karena ini udah di komen. Dia statusnya request ya, intinya ini mirip-mirip aja semua tentang ASCII. Sedangkan untuk binary tadi itu berarti di sini untuk binary itu harus dikasih form unformatted atau access stream, tapi umumnya dipakai dua-duanya untuk mengamankan, karena pasti untuk form unformatted pakainya access stream. Untuk form unformatted, karena disebut form unformatted, maka di sini gak boleh dikasih format 101. Jadi kalau mengurat ya udah 202 gitu misalnya. Untuk form unformatted, karena gak di format, mau dikasih koma bintang juga itu dibilangnya format bebas, jadi bukan jadi unformat tapi terformat. Makanya harus gini gitu kalau mau ditulis di binary tadi, secara binary gitu. Terus juga tadi kita dapat bahwa ya udah access stream ini untuk tadi kalau misalnya mau nge-write pakai 202 aja, dan kalau misalnya mau nge-read ya udah readnya berarti belakangnya pakai lagi gitu. Kayak kita nge-open file si10 ini yang dia data 2d.dat ini bentuknya isinya binary unformatted access stream, dan cara readnya itu kurang lebih ya gini gitu. Kita pakai loop yang berhenti, yang exit kalau misalnya errornya nggak sama dengan 0, dan readnya itu masukin ke variabel A, ke suatu variabel. Ini berarti satu per satu variabel dibaca supaya datanya gak ketumpuk, itu berarti di write. Di sini di write ke layar, dan di sini di write itu atau di ya bukan di write, kalau di sini dicatat dimasukin ke variabel lain, disimpan datanya ke satu array gitu, dan seterusnya loop kayak gitu.